Saya mengajak kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan terlebih sampai hari ini pun kita masih mampu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Mimika. Saya tidak bisa pungkiri bahwa sampai hari ini media mengambil peran sangat penting dalam bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait perkembangan COVID-19 setiap hari. Dan pada akhirnya kita bisa secara bersama-sama mampu melihat polanya dan mampu juga melihat bagaimana cara pengendaliannya. Pada malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa ada 70 spesimen yang diperiksa di laboratorium PCR RSUD Mimika, dan dari 70 spesimen tersebut ditemukan satu pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Satu pasien yang dinyatakan positif 19 ini ditemukan dari tracing kontak dengan 3 kasus sebelumnya, yaitu kasus yang pernah kami rilis, yaitu kasus 172, kasus 234, dan kasus 359. Dengan bertambahnya satu spesimen yang dinyatakan positif di RSUD Mimika, maka secara kumulatif jumlah kasus COVID-19 yang pernah ditemukan sejak tanggal 25 Maret sampai hari ini, hari ke-96, sudah mencapai 390 orang. Namun, kami pun bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih melindungi dan menolong para tim medis yang senantiasa bekerja. Di hari ini RSUD Mimika melaporkan ada 6 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Dengan bertambahnya 6 orang dari RSUD Mimika, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh ini, maka tentu saja meningkatkan jumlah total kesembuhan tidak hanya di Kabupaten Mimika, tetapi juga di Provinsi Papua. Angka kesembuhan dalam 24 jam terakhir secara kumulatif telah mencapai 314 orang. Sehingga menurunkan pasien aktif. Kalau kemarin ada 5 orang, maka ada 75 orang, maka kasus aktif hari ini yang masih ditangani tersisa 70 orang. Di RSUD Mimika, jumlah kasus yang masih ditangani yaitu tersisa 32 orang yang masih diisolasi, ditambah dengan kasus dari Tembagapura yang sedang diisolasi tersisa 38 orang. Cukup menarik karena menjelang tanggal 2 Juli tahun 2020 di mana tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembatasan sosial diperketat dan diperluas pada masa adaptasi gaya hidup baru. Kami coba memisahkan seluruh kasus, yaitu dengan melihat lebih rinci, yaitu kasus di Tembagapura dan juga kasus di wilayah Kota Timika, terutama di 3 distrik, yaitu distrik Kuala Kencana, distrik Mimika Baru, dan distrik Wania. Ternyata jumlah kasus terbanyak itu ada di Tembagapura. Secara keseluruhan telah mencapai 216 kasus secara kumulatif, sementara di wilayah Timika di 4 distrik
itu mencapai 174 secara kumulatif. Bagaimana angka reproduksi efektifnya? Dalam 24 jam terakhir, bahkan dengan penambahannya satu kasus ini, angka reproduksi efektif di wilayah lowland, di wilayah-wilayah distrik yang terdapat dan terdampak, itu angka reproduksi efektifnya hanya 0,34. Sementara di wilayah distrik Tembagapura, terutama di Kelurahan Tembagapura, meningkat dari 0,68 naik menjadi 1,1. Ini memberikan gambaran apakah pada tanggal 2 Juli nanti, jika kasus di wilayah Tembagapura ini meningkat, apakah berpeluang bahwa PSBB di wilayah Tembagapura masih terus dilanjutkan. Sementara untuk di wilayah dataran rendah, dapat saja kita memasuki masa new normal. Hal ini tentu saja akan kami sampaikan, akan kami laporkan kepada Ketua Tim Gugus Tugas untuk bagaimana mengambil langkah-langkah upaya percepatan dengan melihat wilayah dataran tinggi, terutama di Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, dan kelurahan-kelurahan lain. Apalagi Distrik Wania yang tadinya berwarna merah, distrik terdampak, di hari ini statusnya turun menjadi zona kuning. Dari zona merah menjadi zona kuning. Kita berharap dalam beberapa hari ke depan, menjelang tanggal 2 Juli, ada kemajuan-kemajuan lain yang terjadi di Kabupaten Mimika dalam hal penanganan COVID-19. Kabar lainnya yang perlu kami sampaikan, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa di dalam 24 jam terakhir, dari rumah-rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, tidak dilaporkan adanya penambahan kasus pasien COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kumulatif pasien COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia masih tetap berjumlah 6 kasus. Di hari ini, terkait dengan pasien yang ditetapkan statusnya sebagai PDP, Rumah Sakit Mitra Masyarakat melaporkan terjadi penambahan 2 pasien yang dinyatakan sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan, sehingga dengan demikian bertambah dari 14 di hari kemarin naik menjadi 16. 9 orang saat ini sedang diisolasi dan ditangani oleh tim medis yang ada di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, yaitu berjumlah 4 orang PDP, dan Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 5 orang PDP. Kabar gembira lainnya yang perlu kami sampaikan, yaitu di hari ini sebanyak 105 orang dalam pemantauan atau yang kita kenal dengan ODP dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Demikian pula dengan OTG, di hari ini jumlah OTG yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan berjumlah 363 orang. Dengan demikian tersisa 882 OTG dalam 24 jam terakhir yang masih dipantau. Tentu saja pasti rekan-rekan pers dan masyarakat bertanya, kenapa dalam satu hari ini ada jumlah 105 ODP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan, kemudian ada 363 orang yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa ini merupakan hasil dari validasi data kontak tracing yang telah dilakukan, terutama mulai dari bulan April, Mei hingga hari ini,
Setelah dilakukan validasi, maka dinyatakan sejumlah ODP dan OTG selesai dalam masa pemantauan. Apa yang akan kami lakukan ke depan? Kami tetap akan melakukan deteksi maupun melakukan tracing. Sementara untuk isolasi, kami coba untuk menerapkan isolasi mandiri di rumah dengan melakukan pengawasan dibantu oleh anggota keluarga. Rekan-rekan pers, kami juga perlu menyampaikan bahwa sampai malam hari ini, jumlah spesimen dari pasien yang diduga maupun yang telah terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai 3.571 spesimen. Dan di hari ini, dalam 24 jam terakhir, semua spesimen telah diperiksa, sehingga bagaimana gambaran untuk 24 jam ke depan akan kami sampaikan di besok hari, yaitu baik spesimen yang diperiksa oleh Rumah Sakit Tembagapura, dalam hal ini di Klinik Kuala Kencana milik PT Freeport Indonesia, maupun RSUD Mimika yang juga akan melakukan atau melaporkan hasil pemeriksaan spesimen PCR yang mana sedang dalam proses pemeriksaan. Demikian, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Saya pada kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih, dan kami tetap mengingatkan masyarakat melalui rekan-rekan pers ini agar menyampaikan kembali ke masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan di bawah air mengalir, tentu saja dengan menggunakan sabun. Kemudian jangan lupa untuk menjaga jarak. Besok, tim pemantauan penerapan protokol kesehatan, tim gugus tugas di bawah pimpinan teman-teman atau rekan-rekan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan kembali untuk melakukan sosialisasi termasuk pengawasan kepada para pelaku perjalanan, baik itu di dalam kota maupun di luar kota, dalam hal ini di pinggiran kota, dengan melihat bagaimana disiplin masyarakat dalam menggunakan masker maupun menjaga jarak. Sekaligus di dalam kegiatan itu, kami dari tim Dinas Kesehatan bersama Puskesmas akan kembali menyediakan pelayanan rapid test COVID-19. Oleh karena itu, kami sangat berharap partisipasi masyarakat untuk tetap menggunakan masker, untuk tetap menjaga jarak, dan selalu cuci tangan sebelum memegang wajah. Ada hal yang sangat penting di hari ini. Masker hari ini adalah merupakan gaya hidup. Jangan menggunakan masker karena ada pengawasan daripada tim gugus tugas. Tapi gunakanlah masker sebagai salah satu kebutuhan agar kita tetap bisa hidup produktif dan juga kita tetap sehat, terhindar dari COVID-19. Demikian informasi hari ini, situasi perkembangan COVID-19 khususnya dari bidang kesehatan yang perlu kami laporkan, oleh karena kewajiban kami untuk kami menyampaikan di dalam situasi kegawat daruratan kesehatan masyarakat ini. Jadi sejauh mana dampak penerapan protokol kesehatan di masyarakat? Kami dalam melakukan pemeriksaan rapid test di berbagai lokasi, kami pun sedang mengukur bagaimana pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat. Kami sadar betul
bahwa komitmen orang per orang maupun kelompok ini sangat dipengaruhi dengan bagaimana sikap tegas ketika satu kebijakan itu dilakukan. Yang jelas, kami masih tetap berharap, kami tahu bahwa untuk merubah perilaku itu tidak semudah membalik telapak tangan. Namun disitulah tantangannya, bagaimana sosial advokasi itu dilakukan, bagaimana penglibatan unsur-unsur dari masyarakat, dan juga penerapan pengawasan dalam hal ini regulasi dalam rangka menertibkan bagi mereka yang melanggar. Namun di tanggal 2 Juli nanti kami akan menyampaikan apakah atau bagaimana respon warga kota Timika terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Apakah ini tidak diterapkan karena pengetahuannya yang masih rendah, ataukah tidak diterapkan karena mungkin pengetahuannya cukup, hanya responnya atau sikapnya yang tidak mendukung, demikian pula perilakunya. Di dalam survei yang kami lakukan untuk melihat respon dari masyarakat, termasuk mengukur bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan penerapan protokol kesehatan dan beberapa kebijakan sebelumnya, yaitu PSBB, kemudian kita masih PSBB di masa pra-new normal dan kondisi hari ini, termasuk dari mana sebenarnya masyarakat menerima informasi, apakah dari media lokal di Timika, ataukah dari media sosial, ataukah dari siaran TV nasional, nanti kita akan lihat di tanggal 2 Juli nanti. Namun kami yakin bahwa untuk merubah perilaku, untuk menggalang sikap dan komitmen itu tidak semudah membalik telapak tangan, sehingga pemberian informasi, sosial advokasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan, ini tidak bisa dilakukan hanya seminggu, 2 minggu, tetapi ini harus secara terus-menerus dan diberlakukan harus secara masif, dan juga harus melibatkan pihak yang lain. Yang kedua, jika ini gagal seperti apa? Yang jelas kondisi hari ini, angka reproduksi efektif khusus di wilayah kota Timika, di wilayah lowland yang sudah mencapai 0,34, ini merupakan salah satu indikator, tetapi mestinya kewaspadaan kita harusnya adalah perilaku dan kata kuncinya adalah kewilayahan. Kalau semua wilayah-wilayah di Timika atau di Kabupaten Mimika sudah bisa dikendalikan, demikian pula tidak ada beban atau tidak ada kasus setelah dibukanya penerbangan dari luar Kabupaten Mimika, maka sebenarnya betul-betul bisa kita kendalikan. Tetapi dalam masa relaksasi, apalagi menuju masa new normal, apakah penerapan protokol kesehatan ini akan berdampak positif kepada penyakit-penyakit lain? Saya pikir iya, tetapi seberapa besar nanti kita akan ukur atau kami akan menyediakan data-datanya. Yang paling penting atau yang memberikan dampak positif terhadap penurunan penyakit yang lain, misalnya batuk pilek, dengan sesering mungkin, jadi penyakit saluran pernafasan ini akhirnya bisa ditekan, yaitu dengan selalu menggunakan masker. Kita juga bisa akan terhindar dari orang dengan TB, kita bisa terhindar dari orang yang batuk pilek, dan penyakit saluran pencernaan, misalnya kecacingan atau infeksi lain, dengan sesering kita mencuci tangan, tentu saja itu akan menghindari kita. Dan tentu saja tidak cukup dengan menggunakan masker, jaga jarak, maupun mencuci tangan. Harus dibarengi juga dengan bagaimana mengatur pola hidup yang bersih dan sehat. Istirahat yang cukup supaya imunitas kita tetap terjaga. Yang berikut terkait dengan malaria, kami tadi siang coba mengkonfirmasi di beberapa teman-teman praktisi bahwa sampai hari ini belum ada pasien COVID-19 yang terkonfirmasi COVID, tetapi juga terinfeksi malaria. Di RSUD Mimika contohnya, setiap pasien
COVID-19 yang datang pasti akan di-screening malaria. Ini diberlakukan sebenarnya sama dengan pasien-pasien lain, dan screening malaria ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum ada COVID-19, yaitu semua pasien yang datang pasti diperiksa malarianya, baik dengan maupun tanpa gejala. Bagaimana efektivitas face shield? Sebenarnya efektivitas face shield sama dengan masker. Jadi selagi kita saling dekat atau berada di kerumunan banyak orang, menggunakan masker, tapi juga bisa menggunakan face shield. Tapi harus hati-hati, menggunakan face shield bukan berarti masker ditinggalkan. Karena kita tahu droplet itu, face shield itu yang kita tutup adalah bagian mata, hidung, dan mulut. Kemudian kalau masker yang tidak tertutup adalah mata. Jadi kalau kita lihat bagaimana ketentuan menggunakan alat pelindung diri, terutama di bagian wajah, maka petugas kesehatan kami selain menggunakan face shield, tapi juga menggunakan masker. Namun satu hal yang positif adalah masyarakat secara mandiri menggunakan face shield, dan ini bagian daripada tren. Sudah menjadi bagian daripada gaya hidup di new normal ini atau tatanan kehidupan yang baru. Saya pikir silakan aja digunakan penggunaan face shield, tetapi jaga jarak pun jangan lupa. Kalau memang saling berdekatan, tetap pergunakan face shield, tapi jangan lupa menggunakan masker. Face shield di salah satu aspek juga dari aspek estetik, misalnya untuk bagaimana kita harus menggunakan face shield. Saya pikir terutama pada kaum perempuan yang mungkin menggunakan make up, menggunakan lipstick, dan dananya tidak akan terlihat kalau dia menggunakan masker. Dia akan menggunakan face shield. Oleh karena itu, apapun pilihan masyarakat, semua saya pikir ini harus dijadikan sebagai gaya hidup. Intinya adalah menggunakan masker, menggunakan face shield jika berdekatan dengan orang, tapi kalau memang sebaiknya kita bisa menjaga jarak, apalagi di tengah-tengah kerumunan orang, maka tetap kita bisa menggunakan face shield saja. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan bagaimana pelaku perjalanan yang akan datang ke Timika setelah penerbangan yang sudah dimulai dalam 1 minggu terakhir ini. Kami di hari Rabu nanti, kami akan duduk bersama-sama dengan tim dari kantor kesehatan pelabuhan dan juga tim dinas kesehatan yang ada di bandara udara untuk membicarakan secara teknis untuk penjaringan kasus-kasus pada pelaku perjalanan, baik yang keluar maupun yang masuk. Salah satu strategi akan kami pakai, yaitu semua orang yang akan keluar dari Timika untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang maupun dengan kapal laut, mereka yang positif datanya akan kami sampaikan terlebih dahulu di petugas kantor kesehatan pelabuhan. Sehingga kantor kesehatan pelabuhan sudah mengetahui terlebih dahulu beberapa hari sebelum keberangkatan. Demikian pula sebaliknya, jika ada penumpang yang datang melalui Bandara Udara Moses Kilangin atau dengan pesawat, kami pun akan membuka layanan, yaitu semua orang yang datang, penumpang yang masuk, pelaku perjalanan yang masuk ke Timika, data-datanya akan kami dapat, kemudian akan kami pantau selama 14 hari. Itu langkah-langkah yang bisa kami lakukan. Nah, khusus di Bandara Udara Moses Kilangin, baik yang di sisi utara maupun di sisi selatan, ada case yang berbeda sehingga kami harus beradaptasi. Yaitu penumpang pesawat yang datang, itu membawa ratus orang. Belum lagi ditambah karyawan PT Freeport yang turun dari Tembagapura maupun yang naik dari Port Said, itu sudah rata-rata per BS itu bisa mencapai 100 lebih. Oleh karena itu, kami akan memperketat pintu-pintu masuk terutama di bandara udara dengan membuat jejaring kerja dan juga pengawasan secara bersama-sama selama masa 14 hari isolasi
bagi semua orang yang datang ke Timika. Jadi kami akan membangun konektivitas antara tim penyelidikan epidemiologi, baik yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, kemudian tim karantina, dan juga tim kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian di masa new normal, tentu saja salah satu hal yang akan kami lakukan yaitu meningkatkan sistem surveillance atau pemantauan penyakit yang berpotensi wabah. Kewaspadaan di masa pandemi ini masih tetap kami lakukan 24 jam meskipun kita sudah berada pada masa new normal, atau meskipun angka reproduksi efektif di Mimika, di kota Timika, di luar Tembagapura, itu adalah 0,34. Pengawasan dalam 1x24 jam masih akan tetap ditingkatkan dalam pelaksanaan masa new normal nanti. Kemudian terkait dengan pengetahuan, sikap dan perilaku. Memang banyak orang berpendapat bahwa pengetahuan yang tinggi itu akan memberikan dampak kepada perilaku yang baik. Tetapi faktanya tidak demikian. Bagaimana cara untuk menertibkan ini? Sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa tetap melakukan sosialisasi dan advokasi, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik yang masyarakat yang ada di atau yang menyediakan usaha yang kemudian menjadi wadah di mana orang itu berkumpul, supaya di setiap tempat ini ada pokjanya, ada tim pemantaunya. Kemudian yang bagian kedua adalah melibatkan orang-orang kunci untuk ikut terlibat, selain dalam sosialisasi dan advokasi, tetapi juga dalam pengawasan. Contoh, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan bagaimana selanjutnya supaya ini betul-betul bisa diterapkan. Kami pikir regulasi itu menjadi penting. Jika masa new normal nanti, sangat baik jika ada perda, peraturan daerah terkait dengan penerapan protokol kesehatan, sehingga tindak tegas, pemantauan secara melekat ini bisa dilakukan. Dan untuk mencapai bagaimana keseragaman dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini, instrumen daripada perda itu sudah sangat kuat untuk bisa menertibkan masyarakat dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 di masa new normal nanti. Hampir semua pelaku perjalanan yang ada yang masuk ke Timika, terutama intra Papua, baik dari Pegunungan Tengah maupun dari wilayah utara, hampir sebagian besar mereka yang transit di sini sudah memiliki surat keterangan sehat atau surat keterangan bebas COVID. Kami akan juga menyediakan rapid test untuk di pintu-pintu masuk supaya by case, contoh dari wilayah Pegunungan Tengah misalnya kabupaten tetangga itu merujuk pasien tetapi pengantarnya lebih dari 2 orang, maka akan kami tes seperti itu. Tidak hanya dari kabupaten tetangga, dari wilayah yang lain. Tadi pagi itu hampir saja kami melakukan isolasi salah satu orang penumpang yang melakukan perjalanan dari Manado ke Timika. Pada saat diperiksa kartu bebas COVID tidak ada. Ketika kami ditanya langkah apa yang dilakukan, kami sudah meminta tim untuk menjemput supaya dilakukan isolasi di shelter. Hanya saja karena penumpang yang bersangkutan punya surat keterangan sehat itu ada, hanya saja terselip sehingga tidak jadi diisolasi di shelter. Jadi kami sudah mengantisipasi hal tersebut. Tetap dokumen perjalanannya termasuk surat keterangan bebas COVID kan harus dikasih tunjuk. Kalau ada ya kami lolos, maksudnya dia bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau tidak ada ya kami akan rapid dan dikenakan pembayaran.